Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perayaan Syafuot, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim dan juga mendengarkan Torah yang akan mengajar kepada kita. Yang pada malam hari ini saudara, firman Elohim akan berbicara tentang Nedalet. Apa itu Nedalet? Nanti kita akan tahu saudara. Sekarang mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-23 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Imamat pasal ke-23 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara simak ayat-ayat ini dengan baik-baik. Imamat 23, ayat 15 sampai 22, saudara sudah ketemu semua? Oke, saya bacakan di situ dikatakan hari raya keempat. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat tinggalmu, kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi ragi, yang harus dibakar, sebagai hasil pertama bagi Yahweh. Dan di samping roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor anak domba yang sempurna berumur setahun. Dan 1 ekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, serta 2 ekor domba jantan, juga persembahan sajian mereka serta persembahan curahan mereka haruslah menjadi persembahan bakaran bagi Yahweh, suatu persembahan api-apian bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan kamu harus menyiapkan 1 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan 2 ekor anak domba berumur setahun sebagai korban persembahan pendamaian. Dan imam harus mengayunkan semuanya bersama roti hasil pertama itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Bersama 2 ekor anak domba itu. Semuanya itu harus kudus bagi Yahweh untuk imam. Dan pada hari yang sama kamu harus memaklumkan pertemuan kudus. Itu harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya di seluruh tempat tinggalmu bagi generasi-generasimu. Dan dalam menuai hasil ladangmu, engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu saat kamu menuai, dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat jam 7:42 tadi saudara, kita sudah bersama-sama masuk dalam perayaan Syafuot yang sekarang ini atau malam hari ini sedang dirayakan di Israel. Dan Syafuot itu juga serentak dirayakan malam hari ini di seluruh dunia oleh orang-orang yang merayakan 7 hari raya. Dan apa yang kita baca tadi saudara, inilah dasar dari perayaan Syafuot. Kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-23 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Itu ayat-ayat yang menjadi dasar perayaan Syafuot yang harus kita rayakan. Karena Syafuot itu bagian dari 7 hari raya yang harus kita rayakan karena Syafuot itu perintahnya Bapak Yahweh. Nah saudara-saudara sekalian, Syafuot adalah hari raya untuk memperingati turunnya Torah yang pada waktu itu diberikan Bapak Yahweh kepada orang-orang Israel melalui Mose.
Dan Syafuot itu juga digenapi dengan turunnya Ruach HaKodes di loteng Yerusalem, sehingga waktu itu ketika Roh Kudus itu dicurahkan, waktu itu terjadi pertobatan besar-besaran. 3.000 orang lahir baru dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan peristiwa pertobatan besar-besaran ini, saudara, ini juga dikenal dengan Pentakosta oleh kalangan kekristenan. Kalau kekristenan ngertinya itu Pentakosta, tetapi kita sudah tahu bahwa istilah yang tepat 7 hari rayanya Pentakosta, yang betul itu Syafuot. Kenapa kita mesti mengambil istilah dalam bahasa Ibraninya? Karena kalau pakai istilah Pentakosta, selama ini yang dipahami oleh kekristenan itu sangat terbatas. Yang dipahami oleh kekristenan tentang Pentakosta itu hanya hari untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kalau Syafuot itu hari raya untuk memperingati turunnya Torah. Dan hari raya untuk memperingati turunnya Torah di zamannya Yesua itu digenapi dengan Roh Kudus yang dicurahkan. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan saat itu di loteng Yerusalem ini, waktu itu terjadi pertobatan besar-besaran. 3.000 orang tiba-tiba yang kepenuhan Roh Kudus. 3.000 orang itu mereka menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi 3.000 orang Israel yang dulu dibantai habis atau dibinasakan oleh Bapak Yahweh, itu diganti dengan 3.000 orang juga yang bertobat. Dan ketika Yesua muncul, Syafuot itu digenapi dengan turunnya Ruach HaKodes. Jadi dengan kata lain, saudara, Bapak Yahweh itu memberikan Torah, Yesua menggenapi Torah itu sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan atau Torah yang hidup. Jadi kalau saudara mau lihat Torah yang hidup itu siapa? Apa bentuknya? Ya kita lihat saja siapa? Yesua. Jadi dengan kata lain seperti itu, Bapak Yahweh itu memberikan Torah, Yesua menggenapi Torah itu sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, sama seperti halnya hari raya kelima, yaitu hari raya Yom Teruah, yang tidak kebetulan Yom Teruah itu ada di urutan kelima dari 7 hari raya. Syafuot itu juga tidak kebetulan ada di urutan keempat dari 7 hari raya. Saya ulangi, saudara. Nanti apa yang saya ulangi, saya katakan ini, saudara ingat baik-baik. Karena nanti di situ saudara akan tahu kenapa saya mengangkat tema The Dalet itu artinya apa. Saudara akan ngerti. Sekali lagi saya ulangi. Sama seperti hari raya yang kelima, yaitu hari raya apa yang kelima? Yom Teruah, betul. Yang tidak kebetulan Yom Teruah itu ada di urutan yang kelima, Syafuot itu juga tidak kebetulan ada di urutan yang keberapa ini? Keempat dari 7 hari raya. 7 hari raya yang nomor 4 itu apa? Yang hari ini kita rayakan? Syafuot. Nah, kalau Yom Teruah ada di urutan kelima, sebetulnya itu untuk memberitahu kita bahwa melalui angka 5 yang adalah nilai gematrianya huruf Ibrani He yang artinya behold atau lihatlah. Itu artinya kita itu disuruh melihat, kita disuruh mengamati, dan kita itu juga disuruh memperhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua.
Ya, tadi di depan saya katakan seperti apa? Bagaimana saudara? Sama seperti halnya Yom Teruah yang ada di urutan kelima dari 7 hari raya, dan itu tidak kebetulan. Syafuot kalau ada di urutan keempat dari 7 hari raya, itu juga tidak kebetulan. Kalau Yom Teruah ada di urutan kelima, angka 5-nya itu nilai gematrianya huruf Ibrani He. Huruf Ibrani He, satu di antaranya itu punya arti behold, yang artinya lihatlah. Nah, kata lihatlah di sini, ini artinya kita itu disuruh melihat, mengamati, dan memperhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Kenapa? Kok di hari raya yang kelima ini kita disuruh memperhatikan tanda-tanda zaman dengan baik-baik, itu kenapa? Karena sekali lagi dari 7 hari raya, hanya hari raya yang kelima yang belum digenapi oleh Yesua. Dan kemungkinan terbesar Yesua akan menggenapi hari raya kelima ini dengan kedatangannya yang kedua kali. Karena apa? Kitab Alef Tesalonikim atau 1 Tesalonika katakan apa? Dengan satu seruan penghulu malaikat, malaikat itu akan diperintah Bapa Yahweh meniup sangkakala atau nafiri sebelum Yesua datang. Dengan kata lain, sangkakala atau nafiri yang ditiup malaikat Bapa Yahweh itu tanda kedatangannya Yesua. Artinya suara terompet itu sebagai tanda, sebagai sign atau sebagai tanda yang harus kita perhatikan. Sedangkan hari raya kelima, tidak kebetulan juga hari raya itu disebut Yom Teruah atau nama lainnya hari raya peniupan nafiri atau sangkakala. Jadi kemungkinan terbesar Yesua itu akan menggenapi hari raya yang kelima itu dengan kedatangannya. Nah, itu hari raya yang kelima. Syafuot yang ada di urutan keempat dari 7 hari raya, itu juga punya arti, saudara. Syafuot adalah hari raya keempat dari 7 hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh, dan itu dicatat di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-44. Syafuot itu ada di ayat 15 sampai 22 tadi. Sedangkan 4 adalah nilai gematria dari huruf Ibrani Dalet. Yang pertama apa? Alef, Bet, Gimel. Yang keempat Dalet. Tidak kebetulan kalau huruf Dalet, satu di antaranya itu memiliki arti pour, yang artinya menuangkan. Nah, menuangkan di sini, ini sedang berbicara tentang mencurahkan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ada yang dituangkan atau ada yang dicurahkan di hari raya keempat atau hari raya Syafuot. Dan yang dituangkan atau dicurahkan di hari raya keempat atau Syafuot adalah apa ini? Torah dan Ruach HaKodes. Jadi inilah saudara, kenapa malam ini saya mengangkat tema The Dalet. Karena Dalet itu ada benang merahnya dengan perayaan Syafuot. Tadi di depan saudara, kita sudah diberitahu ketika waktu itu Mose menerima Torah Yahweh, waktu itu ada 3.000 orang-orang Israel yang dibinasakan karena mereka membuat dan menyembah berhala lembu emas. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang-orang Israel menerima Torah, inilah yang disebut dengan masa di mana Torah itu dituangkan. Atau masa di mana ketika Torah itu dicurahkan. Tapi saudara, ketika Yesua naik ke sorga dan Roh Kudus dikirim sebagai penolong kita, inilah masa di mana
Roh Kudus itu dituangkan atau masa ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Dan waktu itu begitu Roh Kudus itu dicurahkan, 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ada 2 hal yang dicurahkan pada perayaan Syafuot ini. Yang pertama yang dicurahkan apa ini? Torah. Yang kedua yang dicurahkan apa? Ruach Kudus. Dan tidak kebetulan juga saudara, seiring berjalannya waktu, ada orang-orang yang dipakai Bapak Yahweh. Dan orang-orang yang dipakai Bapak Yahweh itu dikasih hikmat untuk kemudian orang-orang itu menyelidiki huruf-huruf Ibrani. Dan ketika mereka menyelidiki huruf Dalet, tidak kebetulan kalau huruf Dalet satu di antaranya itu memiliki arti por, yang artinya menuangkan, yang sedang berbicara tentang pencurahan atau mencurahkan. Jadi tidak kebetulan kalau Syafuot itu ada di urutan keempat dari 7 hari raya. Itu tidak kebetulan. Pertanyaannya, yang ngurut ke hari raya itu siapa? Ya Bapak Yahweh sendiri. Yang bikin 7 hari raya itu kan Bapak Yahweh. Yang meletakkan Syafuot ada di urutan keempat. Dan ternyata 4 itu nilai gematrianya dari huruf Ibrani Dalet. Huruf yang satu di antaranya dipakai Bapak Yahweh dalam kata-kata atau kalimatnya Bapak Yahweh ketika berkomunikasi dengan orang-orang Israel saat itu. Ternyata Dalet satu di antaranya itu punya arti por, yang artinya menuangkan, yang sedang berbicara tentang pencurahan. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita renungkan dan kita perhatikan ini, begitu luar biasanya Torah yang kita pegang sekarang ini. Karena kita semakin melihat, semakin ke sini, banyak rahasia-rahasia di dalam Torah yang semakin hari semakin dibukakan kepada saudara dan saya. Saya katakan tidak kebetulan, itu karena segala sesuatu yang terjadi dan bergerak di alam semesta ini saudara. Perlu saudara ketahui, semua yang terjadi dan semua yang bergerak di alam semesta ini, itu tidak terjadi dan tidak bergerak dengan sendirinya. Tetapi semua yang terjadi, semua yang bergerak di alam semesta ini ada kekuatan roh yang menggerakkan. Dan saya katakan, rohnya Bapak Yahweh lah yang ada di balik setiap nubuatan ini. Yang ada di balik setiap nubuatan arti-arti huruf Dalet, Gimel, He, Waw, Sayin, Hetet, sampai yang terakhir Tau, itu Bapak Yahweh sendiri, rohnya Bapak Yahweh. Yang seiring berjalannya waktu, dia pakai orang-orang untuk menyelidiki huruf-huruf Ibrani. Dan ternyata di situ ada artinya masing-masing dari huruf-huruf Ibrani. Pertanyaannya, siapa yang menyingkapkan arti-arti itu? Roh siapa yang bekerja di balik nubuatan-nubuatan setiap huruf-huruf Ibrani? Tidak lain yang bekerja adalah rohnya Bapak Yahweh sendiri. Nah, ini nubuatan pertama saudara dari huruf Dalet. Lalu yang kedua, huruf Dalet yang juga memiliki arti door and gate atau pintu dan gerbang. Ini sedang memberitahu kita bahwa Syafuot adalah pintu gerbang untuk masuk ke tahun yang baru, dan Syafuot itu juga pintu gerbang untuk masuk ke dalam nubuatan atau rencana Elohim yang baru. Kenapa kok saya katakan Syafuot itu pintu gerbang untuk masuk ke tahun yang baru dan nubuatan yang baru itu kenapa? Karena setelah Syafuot, berikutnya kita itu akan masuk ke hari raya berikutnya yang disebut apa ini? Yom Teruah atau Rosh Hasanah. Syafuot ada di urutan keberapa tadi? 4. Yang kelima, Yom Teruah atau Rosh Hasanah. Yom Teruah dan Rosh Hasanah
itu sama-sama hari raya yang dirayakan setiap tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Nah, ketika kita ke Rosh Hashanah, saudara, itu artinya kita itu sedang masuk ke tahun yang baru atau masuk ke tahun Ibrani yang baru. Kenapa kalau kita ke Rosh Hashanah kok saya sebut kita itu sedang masuk ke tahun Ibrani yang baru, itu kenapa? Karena Rosh Hashanah itu sendiri. Rosh Hashanah itu dari 3 kata. Rosh Hashanah. Kalau saya gabung H dan Syanahnya jadi Hasyanah, berarti tinggal 2 kata. Rosh itu artinya kepala, Hasyanah artinya tahun. Syanah itu artinya tahun. Jadi kalau letter Lux, Rosh Hashanah artinya apa? Kepala tahun. Nah, kepala tahun itu seringkali kita sebut dengan tahun yang baru. Tapi kalau kita ke Yom Teruah, kita itu tidak hanya masuk ke tahun yang baru, tapi ketika kita ke Yom Teruah, kita itu sebetulnya sedang masuk ke masa nubuatan yang baru juga. Karena apa? Karena setiap pergantian tahun Ibrani, nubuatannya itu juga ikut ganti, saudara. Ya, setiap pergantian tahun Ibrani, nubuatannya juga ikut ganti. Sekalipun tahun Ibrani sebelumnya itu ada nubuatannya, tapi nubuatan tahun Ibrani yang sebelumnya itu tidak akan selesai, tetapi akan terkait dengan nubuatan tahun Ibrani yang baru. Sekarang ini kita masuk tahun Ibrani keberapa ini? 5785. Berarti sebelumnya 57 berapa? 84. Tahun Ibrani 5784 itu punya nubuatannya sendiri. Tahun 5785 itu juga punya nubuatannya sendiri. Tapi begitu tahun 5784 selesai, bukan berarti nubuatannya selesai. Tahunnya memang selesai, tapi nubuatannya tetap jalan dan terkorelasi, terhubung, terkait dengan nubuatan tahun 5785. Demikian pula seterusnya. Tahun 5785 begitu selesai nanti sekitar bulan September atau Oktober tahun ini, kita masuk ke tahun 5786. Tahun 578-nya memang selesai, tapi nubuatan tahun 5785 ini tidak selesai, tapi tetap jalan dan akan terhubung dengan nubuatan tahun Ibrani yang akan datang, yaitu tahun 5786, saudara-saudara sekalian. Maka inilah kenapa saya katakan ketika kita masuk dalam perayaan Yom Teruah, sebetulnya kita itu sedang masuk dalam rancangan atau nubuatannya Bapak Yahweh yang baru. Karena nubuatan untuk setiap tahun Ibrani itu tidak sama. Seperti yang saya sampaikan tadi. 5784 punya nubuatannya, 5785 punya nubuatannya sendiri. Demikian pula tahun 5786, 5787, 5788 dan seterusnya. Tahun-tahun itu juga akan punya nubuatannya sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, suka atau tidak, mau tidak mau, kalau Yesua belum datang dan kita masih hidup, perhatikan baik-baik, kita akan menghidupi nubuatan-nubuatan dari setiap tahun-tahun Ibrani yang baru. Kita akan menghidupi kalau kita masih hidup dan Yesua belum datang. Saudara suka, saudara tidak suka, kita tetap akan menghidupi. Kalau saya katakan suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghidupi setiap nubuatan dari tahun-tahun Ibrani yang akan datang. Berarti saudara harus siap-siap, dan yang paling penting, saudara itu harus dekat-dekat dengan Bapak Yahweh. Dekat-dekatlah dengan Bapak Yahweh. Karena apa, saudara? Karena kita sudah mendengar satu nubuatan. Tidak ada pertanda yang baik
untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Jadi dekat-dekatlah dengan Bapak Yahweh karena sudah dinubuatkan tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Saya rasa hanya dekat-dekat Bapak Yahweh kita akan aman. Tidak ada cara lain yang bisa membuat kita aman selain kita itu melekat kepada Bapak Yahweh. Misi Bapak Yahweh, saudara, hampir digenapi semuanya. Saudara perhatikan ini baik-baik. Misi Bapak Yahweh itu hampir digenapi semuanya. Misi Bapak Yahweh yang pertama, Yesua harus lahir ke dunia ini. Digenapi atau sudah digenapi atau belum? Sudah, Yesua lahir. Misi Bapak Yahweh, Yesua harus mati di kayu salib. Digenapi atau belum? Sudah. Yesua ada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Sampai ke misi kebangkitannya Yesua dan sampai lanjut ke misi kembalinya Yesua ke Syamayim, semua sudah digenapi. Hanya tinggal satu misi lagi yang akan segera digenapi, yaitu misi kembalinya Yesua ke dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya pilihannya. Itu yang akan digenapi. Sedangkan kitab suci memberitahu, sebelum Yesua datang menjemput orang-orang percaya pilihannya, yang akan dihembuskan itu apa, saudara? Angin penampian. Yang akan dihembuskan itu angin penampian. Di mana orang-orang yang imannya kedapatan tekel atau ringan, orang-orang itu akan tertiup kuatnya angin penampian dan mereka akan meninggalkan Yesua. Ya, jadi hati-hati. Itu memang nubuatan yang harus digenapi. Tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, itu harus digenapi. Berbahagialah saudara, kalau saudara termasuk orang yang tetap ada di dalam tampah penampian. Tetapi bagaimana kalau saudara itu ternyata orang yang dibawa keluar dari tampah penampian melalui angin penampian itu? Jadi perhatikan baik-baik, misi Bapak Yahweh itu hampir digenapi semuanya. Dari kelahiran Yesua, kematian Yesua, kebangkitan Yesua, sampai misinya Yesua harus kembali ke Syamayim lagi. Itu sudah digenapi semua. Tinggal satu misi yang belum digenapi. Kembalinya Yesua menjemput saudara dan saya. Cuman sebelum Yesua menjemput, angin penampian itu akan dihembuskan sekuat-kuatnya. Tujuannya untuk apa? Mencari orang-orang percaya yang imannya betul-betul paten valid cuman sama Bapak Yahweh dan Yesua saja. Mereka yang imannya gado-gado tidak akan pernah masuk dalam pengangkatan nanti. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik. Karena 7 hari raya itu banyak menyingkap banyak hal kepada kita. Kalau saudara disingkapkan seperti ini, tetapi saudara justru bukan semakin serius, tapi malah enak-enakan. Hati-hati saudara. Ya, berarti saudara itu akan keluar dari tampah penampian. Perhatikan ini baik-baik. Kita itu dibawa masuk ke akar Ibrani. Saudara mestinya bersyukur sangat. Kenapa? Kalau saudara perhatikan kekristenan di luaran sana, tidak ngerti nubuatan-nubuatan begini ini, tidak ngerti saudara. Jadi kalau saudara ngerti, yang pertama saudara mesti bersyukur. Yang kedua, saudara mesti harus semakin berjaga-jaga. Pegang baik-baik. Iman saudara itu mesti saudara pegang baik-baik. Hari Sabat, minggu yang lalu, kalau saudara masih ingat, ada satu kitab yang kita baca. Yang dikatakan apa? Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Mahkota itu sudah jelas bicara tentang keselamatan saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara
mesti kasih perhatian yang baik untuk hal ini. Inilah rancangan Bapak Yahweh yang akan kita masuki bersama-sama, yang akan kita hidupi bersama-sama beberapa bulan lagi setelah kita merayakan Syavuot malam hari ini. Ini nubuatan huruf Dalet yang kedua. Kemudian yang ketiga, Syavuot adalah jalan sempitnya Elohim atau jalan sempitnya Bapak Yahweh menuju keselamatan. Tapi Syavuot yang adalah jalan sempitnya Bapak Yahweh ini, perhatikan ini hanya akan dilewati oleh orang-orang yang mau melewatinya. Perhatikan di situ ada kata yang mau, yang saya highlight dengan huruf besar semua. Dan saya kasih warna kuning. Syavuot itu jalan sempitnya Bapak Yahweh menuju kepada keselamatan. Tapi jalan sempit itu cuman akan dilewati oleh orang-orang yang apa ini? Yang mau lewat. Kalau orangnya tidak mau lewat, bisa tidak berarti? Ya tidak bisa. Maka di sini saya tulis yang mau melewatinya. Dari mana pengertian ini? Huruf Dalet satu di antaranya itu memiliki arti pet, yang artinya jalan yang sempit. Coba kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Saya ingin kita membaca bersama-sama saudara, supaya nanti saudara paham maksudnya. Karena sekalipun ayat ini pernah saya sampaikan di tempat ini, tetapi ada pesan yang dalam juga yang harus kita dengarkan malam hari ini. Matius 7, 13, 14, saudara sudah ketemu semua? Kita baca, Alef, Bet, Gimel, masuklah melalui gerbang yang sempit. Karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kemana itu? Kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya itu banyak apa sedikit? Banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Kata-kata mereka yang mendapatkannya itu dengan kata lain, mereka yang mau lewat sedikit atau banyak? Sedikit. Umpel-umpelan kayak gini ini apa ada orang yang mau lewat sini? Tapi orang tidak tahu. Jalan yang sempit ini ujungnya apa? Kebinasaan atau keselamatan? Keselamatan, saudara. Saudara-saudara sekalian, kalau dalam bahasa Inggris, path dan road itu artinya kalau diterjemahkan sama-sama jalan. Tapi yang membedakan apa? Kalau road itu artinya jalan besar. Atau seringkali jalan besar itu disebut jalan raya. Sedangkan path itu artinya jalan yang kecil atau jalan yang sempit. Yang hanya bisa dilewati oleh satu orang seperti ini. Dan kalau pas ada yang papasan di jalan yang sempit seperti yang saudara lihat di depan ini, salah satu itu mesti balik saudara. Supaya bisa apa? Bisa lewat. Karena apa? Karena saking sempitnya jalan itu. Satu orang begini saja sudah kebak. Ini saking sempitnya jalan itu. Sehingga kalau ada yang papasan, yang satu mesti balik. Mesti mundur supaya bisa lewat karena saking sempitnya jalan itu. Nah sekarang saudara perhatikan. Kalau kita mengacu ke kitab Matius 7 ini saudara. Maka jalan sempit yang menuju kepada keselamatan ini hanya akan dilewati oleh orang-orang yang sekali lagi yang apa ini? Yang mau melewatinya. Karena apa? Karena kata masuklah di kitab Matius 7, 13, 14 tadi. Selain kata masuklah itu sebagai kata perintah. Di situ kata masuklah itu juga sebagai himbauan atau ajakan. Kata masuklah di kitab Matius atau Matius 7 itu memang perintah. Masuklah, ya. Tetapi kata masuklah di situ juga bisa sebagai himbauan atau sebagai ajakan, saudara. Tetapi saya katakan mau itu sebagai perintah, mau itu sebagai himbauan, atau mau itu sebagai ajakan. Tapi kalau orang yang diajak
orang yang dihimbau, orang yang diperintah untuk masuk ke jalan yang sempit itu tidak mau, kira-kira orangnya bisa masuk atau tidak, saudara? Tidak bisa. Karena apa? Karena orang itu menolak. Orang itu tidak mau. Ya. Sekali lagi, saudara paham ya? Kata masuklah di ayat 14 tadi itu memang perintah. Tetapi kata masuklah di situ juga sebagai himbauan atau sebagai ajaan. Gitu loh. Tapi mau itu sebagai perintah, sebagai kata perintah, sebagai kata himbauan atau kata ajakan. Kalau orang yang diajak, diperintah suruh masuk tapi dia tidak mau masuk, pertanyaannya orang itu akan masuk ke jalan yang sempit ini atau tidak? Tidak. Padahal ujungnya selamat atau binasa ini? Selamat. Ya. Dia mau diajak, diperintah, didorong, bahkan pun ditendang sekalipun. Tapi kalau dia tidak mau, ya dia tidak akan pernah masuk ke jalan yang sempit itu. Satu hal yang harus kita tahu, saudara. Kenapa Syafuot dikatakan jalan sempit yang hanya akan dilewati orang-orang yang mau melewati saja? Satu hal yang harus saudara tahu. Kata gerbang atau jalan yang lebar dan sempit di dalam kitab Matius atau Matius 7 ayat 13-14 tadi, itu sebetulnya sedang berbicara tentang Torah. Dan kata jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu bukan bicara tentang Injil yang belum lahir saat itu, sekalipun kitab Matius itu bagian dari kitab apa ini? Injil. Gitu loh. Mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya-tanya. Loh Pak, bukannya ayat yang berbicara tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar itu ditulisnya di kitab Matius? Saya katakan betul. Ditulisnya memang di kitab Matius. Tetapi saudara mesti ngerti. Ketika Matityahu atau ketika Matius menulis ayat ini, Matius atau Matityahu itu nulisnya beberapa saat setelah kata-kata jalan yang sempit dan lebar itu diucapkan oleh Yesua, saudara. Dengan kata lain begini, ketika Yesua ngomong tentang jalan yang lebar atau jalan yang sempit, waktu itu ucapannya Yesua itu belum jadi kitab Matius. Ya belum dibukukan jadi kitab Matius, itu belum. Tetapi apa? Tetapi ucapan Yesua tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu baru didengar oleh Matius atau Matius dan baru direkam di otaknya Matius, saudara-saudara sekalian. Sampai di sini saudara paham atau tidak maksud saya? Paham ya? Ini kenapa saya katakan jalan yang lebar dan sempit itu sebetulnya sedang bicara tentang Torah. Padahal Torah itu bagian dari Injil atau bukan secara letterlux? Bukan. Tetapi saya katakan jalan yang lebar dan sempit yang ditulis di kitab Matius itu sebetulnya sedang bicara tentang Torah, bukan bicara Injil. Sekalipun kitab Matius bagian dari Injil, saudara-saudara sekalian. Tapi kenapa bukan bagian dari Injil? Karena saat itu ketika Yesua mengucapkan tentang jalan yang lebar dan sempit, Injil itu belum lahir, saudara-saudara sekalian. Saudara jangan bingung ya. Kira-kira kalau saya gambarkan dengan ilustrasi begini. Misalkan saya itu mau bikin buku. Terus saya minta tolong siapa? Misalkan Ivan. Saya bilang, Van, saya mau bikin buku, tolong kata-kata saya ini didengar, dicatat, terus nanti bikinkan buku judulnya ini. Pertanyaannya, begitu saya ngomong, terus didengarkan Ivan, dicatat Ivan, langsung jadi buku atau tidak, saudara? Tidak. Bukunya langsung lahir atau tidak? Tidak. Karena mesti dicek lagi. Dicek lagi, dievaluasi lagi, disunting lagi, sampai akhirnya naik cetak, baru jadi buku. Berarti prosesnya jadi buku, itu seketika itu juga begitu saya selesai ngomong atau beberapa waktu kemudian? Beberapa waktu kemudian. Demikian pula ketika Yesua ngomong tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yesua itu sebetulnya sedang bicara tentang Torah, bukan Injil.
Karena apa? Karena ketika Yesus ngomong tentang jalan yang lebar dan sempit, sekalipun itu ditulis oleh Mattityahu atau Matius, dan Matius itu bagian dari Injil, tapi saat itu Injilnya belum lahir, saudara-saudara sekalian. Jadi jelas ketika Yesus bicara soal jalan yang lebar dan jalan yang sempit, ucapan Yesus itu bicara atau arahnya kepada Torah, bukan Injil yang belum lahir. Nah, inilah kenapa Syafuot itu dikatakan sebagai jalan sempit yang hanya akan dilewati oleh orang-orang, sekali lagi, yang mau melewati jalan yang sempit itu. Sekarang saudara, saat ini saya juga diingatkan. Saya sangat menyayangkan saudara-saudara yang malam hari ini, yang sebetulnya punya fasilitas untuk bisa menghadiri perayaan Syafuot, yang saya sudah kasih satu warning. Saudara hormati 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh dengan menghadirinya. Tetapi kalau malam hari ini ada yang tidak menghadiri, sebetulnya saya sangat menyayangkan. Coba saudara perhatikan, tadi Syafuot itu disebut juga jalan apa? Jalan sempitnya Bapak Yahweh. Dan jalan yang sempit itu banyak orang yang mau atau tidak saudara lewat situ? Tidak mau. Jadi kalau saya katakan saudara yang tidak menghadiri Syafuot malam hari ini, sekalipun sebetulnya saudara punya fasilitas, saudara berarti kalau saya katakan saudara tidak mau lewat jalan yang sempit itu berarti bisa atau tidak? Saudara tidak mau lewat jalan yang sempit itu. Padahal ujungnya jalan yang sempit itu apa tadi? Keselamatan. Sangat disayangkan saudara. Saudara tahu, yang namanya penyaringan itu satu diantaranya juga bisa lewat acara-acara ibadah seperti ini. Ya, asal saudara tahu, yang namanya penampian itu tidak hanya lewat masalah iman. Gitu loh. Orang menukarkan imannya dengan iman yang lain, tidak hanya itu. Penampian itu caranya banyak. Bisa lewat acara-acara ibadah seperti malam hari ini. Penampian itu dikerjakan Bapak Yahweh. Jadi saya sangat sayangkan. Syafuot itu jalan yang sempit. Yang tidak banyak orang yang mau masuk dan melewati jalan itu. Padahal orang berpikir, melihatkan ya, jalannya sempit, cilik, umpel-umpelan, ora enak, ndak nyaman lewat situ. Tapi padahal begitu keluar di ujungnya itu apa? Kita selamat. Maka sangat saya sayangkan. Malam hari ini saya perhatikan banyak orang yang sebetulnya punya fasilitas bisa datang, tetapi tidak datang. Mungkin ada yang dari antara yang tidak datang itu menganggap Syafuot itu kan hari raya biasa. Sing penting itu Pesah karena ada perjamuan juga roti tidak beragi. Dan yang penting nanti pas Yom Teruah, Yom Teruah Yesus datang, lah aku kudu teko. Gitu loh. Padahal Syafuot itu pintu gerbang untuk bisa masuk kemana? Hari raya berikutnya. Iya toh? Jadi kalau saya katakan saudara yang tidak menghadiri, tetapi malam hari ini hanya milih nonton ibadah, bukan ibadah, tapi nonton ibadah. Kalau saya sebut saudara tidak mau masuk ke jalan yang sempit, boleh atau tidak berarti? Boleh. Saudara tidak boleh marah, tetapi memang secara tidak langsung saudara itu sedang tidak mau masuk ke jalan yang sempit itu. Padahal jalan yang sempit itu membawa kita kepada keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi ketika Yesus bicara soal jalan yang lebar dan sempit, ucapan Yesus waktu itu arahnya jelas kepada Torah dan bukan kepada Injil. Inilah kenapa Syafuot itu dikatakan jalan sempit yang hanya akan dilewati oleh orang-orang yang mau melewatinya. Kalau tidak mau ya sudah. Karena apa saudara? Kok dikatakan
Syafuot itu jalan yang sempit yang hanya akan dilewati oleh orang-orang yang mau melewatinya. Itu kenapa? Perhatikan ini baik-baik. Karena Torah itu memiliki banyak aturan. Yang jumlahnya berapa ini? 613 peraturan atau 613 mitzvot. Dan dengan banyaknya aturan tersebut, ini akan mempersempit atau membatasi ruang geraknya manusia untuk berbuat dosa. Sebetulnya bagus atau enggak sih saudara? Baik atau enggak? Dibatasi, dipersempit ruang geraknya manusia itu bagus atau enggak? Bagus, baik saja nih. Supaya manusia itu tidak jatuh dalam apa ini? Dosa. Dan ketika ruang gerak manusia dipersempit atau dibatasi, biasanya kecenderungannya manusia akan menerima atau menolak? Menolak. Menolak di sini saya bahasakan dengan tidak mau melakukan Torah, sekalipun tujuannya dibatasi atau dipersempit ruang geraknya oleh Torah. Itu untuk kebaikan dan keselamatannya manusia itu sendiri gitu loh. Tujuannya itu saja nih untuk kebaikan kita. Dan untuk keselamatan kita. Kalau saya gambarkan dengan gambar seperti ini. Ini jalan yang lebar dan jalan yang sempit yang ditulis di kitab Matai tadi. Ya. Kalau yang lebar coba lihat ini. Berbondong-bondong orang banyak ke sana. Tapi yang sempit cuman segelintir. Baru satu. Ya, 1, 2, 3 ini baru mau masuk. Bandingkan dengan yang mau masuk ke jalan yang lebar, gerbang yang lebar. Banyak mana? Yang lebar apa yang sempit? Banyak yang lebar. Tapi ujungnya apa itu kita Matai katakan? Kebinasaan. Tapi yang sempit justru masuknya kemana ini? Keselamatan. Ya. Coba saudara renungkan itu. Maka itu tadi kenapa saya katakan sayang sekali. Seringkali saya perhatikan orang itu meremehkan hari raya selain hari raya khusus. Padahal 7 hari raya itu sajane ya khusus. Itu hari raya yang diciptakan, diperintahkan Bapak Yahweh harusnya dirayakan semua. Tapi saya perhatikan ada orang yang milih-milih hari raya. Kalau ndak pas yang ada perjamuan roti tidak beraginya, sama hari raya sing mungkin digenapi Yesus dengan kedatangannya, nek aku ra teko yo iso ketinggalan. Mangkat. Terus yang ketiga, hari raya apa? Sukot. Tapi Syafuot seringkali diabaikan, saudara. Orang tidak tahu ketika mengabaikan Syafuot, padahal Syafuot itu pintu gerbang untuk kita bisa masuk ke hari raya berikutnya, saudara. Artinya apa? Dengan kata lain juga begini. Kita nanti kalau memang Yom Teruah Yesua datang, adanya kita bisa diselamatkan pas Yesua datang di perayaan Yom Teruah. Letterlexnya itu saya sebut kalau kita ikut merayakan hari raya apa dulu hari ini? Syafuot dulu. Gitu loh saudara. Karena sekali lagi, melalui nubuatan huruf Dalet, itu memberitahu Syafuot itu jalan sempitnya Bapak Yahweh yang tidak mau dilewati oleh semua orang. Tidak banyak orang yang mau lewat ke situ, saudara. Karena apa? Karena ketika Bapak Yahweh atau Yesua ngomong tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit, itu arahnya ke Torah. Nah, orang kalau ruang geraknya itu dipersempit, dibatasi sama Torah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kecenderungannya orang menerima atau menolak? Menolak, gitu loh. Maka saya itu seringkali bersaksi apa? Saya itu sangat bersyukur sekali. Saya yang atasnya seorang pemakan segalanya, tapi begitu Torah memberitahu saya tentang makanan kosher, tidak ada keberatan sedikit pun dalam jantung hati saya. Bahkan dengan sendirinya, saya itu bisa melepaskan makanan-makanan yang tidak kosher. Ya, saya maka sangat bersyukur sekali, saudara. Tetapi terkadang saya perhatikan, orang cuma dengan masalah makanan,
beratnya minta ampun melepaskan. Ya toh? Beratnya minta ampun melepaskan. Padahal makanan itu cuma dirasakan paling banter. Ilat itu, ini piro sih? 15 cm ada enggak lidah itu? Berapa senti? 7 cm ya. 7 cm, begitu sudah lewat 7 cm, masuk tenggorokan, bablas perut, bablas jamban. Ya toh? Bayangkan, enaknya berarti cuma berapa senti? 7 cm, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak bisa melepaskan makanan yang tidak kosher. Terkadang saya heran. Ya. RW itu enak-enaknya daging loh, kalau buat saya. Orang mengatakan daging paling enak, babi. Ora enak. Babi pesing. RW enggak pesing, saudara. RW itu enak. RW yang dagingnya dekat sama kulit, itu yang paling enak. Tenan. Kayak samcam itu loh, nek babi rasanya. Wah enak, lebih enak. Karena setelah makan itu, badan itu rasanya panas. Setelah panas itu hawanya apa ya, semangat gitu loh, nek makan itu. Bukan jegok. Tapi hawanya semangat. Saya kalau makan itu semangat. Loh, tapi Bapak Yahweh, saya katakan Bapak Yahweh itu baik, saudara. Ya, boleh saya kehilangan RW, tapi diganti sama tengkleng, siapa jenenge itu? Manto. Wah itu tengkleng manto itu masakannya persis RW yang saya suka dulu, yang dijual di Jalan Jangli, depannya kecamatan itu. Itu kalau orang sing jegok itu yang ngerti. Orang-orang sing jegok-jegok itu ngerti tempatnya Pak Poyo itu, saudara. Tapi saya bersyukur lewat situ ya enggak ada rasa kepingin. Ya. Lewat situ enggak ada rasa kepingin. Dan saya enggak pernah yang namanya curi-curi kesempatan tingak-tinguk ono jemaat rakyat ya. Ono ora ya? Enggak pernah. Enggak pernah saya. Saya tetap tidak makan makanan yang tidak kosher lagi. Ya, saya bersyukur, saudara. Sekalipun Torah itu membatasi saya banyak hal, mempersempit ruang gerak saya, tapi justru jantung hati saya itu sukacita. Karena apa? Tujuannya Torah membatasi ruang gerak saya itu supaya untuk apa ini? Kebaikan, dan nantinya juga untuk keselamatan saya sendiri, saudara-saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, biasanya yang namanya ruang gerak dibatasi itu tidak semua orang mau. Pasti banyak yang tidak mau. Tetapi satu hal yang harus orang ketahui ketika dia menolak Torah, perhatikan ini baik-baik. Bukan sesuatu yang hiperbola, atau bukan sesuatu yang sedang dilebih-lebihkan. Kalau gaya hidup kita di luar Torah, itu sebetulnya disebut dengan gaya hidup yang sedang melacurkan diri. Wah, tandes saudara ya. Gaya hidup di luar Torah itu sedang melacurkan diri. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu diperintah Bapak Yahweh supaya selalu pakai apa ini? Tzitzit. Seperti ini, seperti saya begini nih. Suruh pakai tzitzit. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu selalu ingat untuk hidupnya itu jangan sembarangan. Kenapa kok jangan sembarangan? Karena di tzitzit itu ada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak mereka. Kenapa kok di tzitzit ini ada aturan-aturan? Karena lilitan-lilitan yang ada di tzitzit ini ada yang membentuk kata Torah, tetapi ada juga yang membentuk nama Yahweh. Dan ketika tzitzitnya, lilitannya ini membentuk Torah, kata Torah, itulah aturan-aturan yang membatasi mereka, yang sedang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Karena apa? Orang Yahudi kalau pergi kemana-mana, selain kepa di kepala mereka, di sabuknya itu selalu ada sisitnya seperti ini. Ya, walaupun mereka tidak pakai talit seperti saya, tapi selalu ada sisit seperti ini dicantolkan di sabuk begini. Itu selalu ada. Nah itulah sisit yang nyantol di sabuk mereka, yang selalu mereka bawa. Itulah aturan-aturan yang membatasi ruang gerak mereka. Nah di sini saya kasih catatan saudara. Kenapa gaya hidup di luar Torah
itu disebut dengan melacurkan diri. Orang yang tidak melakukan Torah sedang melacurkan diri, saudara. Kenapa? Perhatikan ini. Kata lebarlah gerbang di kitab Matius 7 ayat 13 tadi. Dalam bahasa Ibrani, kata lebarlah gerbang itu ditulis dengan kata Rahaf Hapetah. Saudara perhatikan kata Rahaf, ini Rahaf, yang artinya apa ini? Artinya apa? Lebar. Yang sama persis dengan nama pelacur di kota Yeriko. Ya. Saudara mungkin berkata begini, Pak, bukannya kisahnya Rahaf itu baru ditulis di kitab Yehosua? Dan bukankah kitab Yehosua itu bukan bagian dari Torah? Saya katakan betul. Tetapi tempat tinggalnya Rahaf itu di kota apa itu? Yeriko. Kota Yeriko yang adalah tempat tinggalnya Rahaf itu sudah dicatat sejak di dalam Torah, yaitu di kitab Bemidbar atau kitab Bilangan. Jadi dengan kata lain, Rahaf yang artinya lebar itu sedang memberitahu kita bahwa orang yang gaya hidupnya di luar Torah, yang sukanya masuk ke jalan yang lebar, yang tidak mau diatur Torah kehidupannya, itu sedang mengapakan ini? Melacurkan dirinya. Saudara perhatikan kata Rahaf, ini Rahaf, ini Rahaf, yang artinya lebar, ini sama persis dengan nama pelacur di kota Yeriko. Tidak kebetulan, kalau di kota Yeriko itu ada seorang pelacur yang namanya Rahaf. Yang arti namanya Rahaf itu ternyata apa itu? Lebar. Dan memang tubuhnya Rahaf itu juga selalu terbuka lebar untuk semua laki-laki. Asalkan ada apanya? Ada uangnya. Pelacur kan begitu, saudara. Tubuhnya pelacur itu akan selalu terbuka lebar untuk semua laki-laki asalkan ada uangnya. Gitu loh. Paham saudara ya? Kaitan demi kaitannya saudara paham ya? Pelacur itu tubuhnya terbuka lebar. Sedangkan Rahaf yang adalah seorang pelacur, Rahaf sendiri arti namanya itu apa ini? Lebar, saudara. Ini sekaligus menjadi gambaran bahwa gaya hidup di luar Torah sebetulnya itu gaya hidup yang sedang melacurkan diri. Jadi kalau saudara itu diatur Torah, makannya yang benar seperti ini, ibadahnya yang benar seperti ini, nyembahnya Tuhan yang benar, Tuhan yang namanya Yahweh, Yesua, tapi saudara tidak mau, sebetulnya saudara itu sedang apa ini? Melacurkan diri, saudara. Jadi kalau orang menolak Torah dan hidup semau-maunya sendiri, nyebut nama Tuhan juga semau-maunya sendiri, ngomong apa? Tuhan itu dundang apa wae gelem. Nyata dundang Bagong, Petruk ya gelem. Gitu loh. Bapak Bagong, Bapak Petruk ya gelem. Lah kira bapakmu. Nek bapakku di surga ya namanya Bagus Yahweh. Amin. Bagus namanya. Nek kowe ngomong, kan dulu pernah ada itu. Satu-satunya orang yang ikut kesebelasan surga. Nyata yang sekarang sudah mati karena digabres Bapak Yahweh mungkin. Lah soalnya dulu orangnya cerita, aku iki lho ning surga bal-balan karo Tuhan. Loh itu memang orangnya ngomong begitu, saya bukan ngarang cerita. Saya hanya menyampaikan kesaksiannya. Mbok kesaksian padha bolan ora ngerti. Pokok saya menyampaikan apa yang dia ucapkan. Gitu loh. Aku ki sering bal-balan mbek Tuhan. Terus saya berpikir kok mati. Oh berarti kegabres sih. Ya toh? Gua bres Bapak Yahweh mungkin meh gabres bal meleset. Ya toh kegabres sirai mati makanya. Jadi hati-hati, ndak usahlah jualan sorga dan jualan Tuhan. Ono Bapak Yahweh bal-balan barangnya apa itu? Ya. Itu kelihatan sekali kalau jualan sorga dan jualan Tuhan itu.
Tapi ngomong apa? Tuhan itu dipanggil apa saja mau. Ya toh? Terus makannya juga apa saudara? Apa-apa itu dimakan. Semuanya dimakan saudara-saudara sekalian. Yang tidak kosher sudah ngerti itu tidak kosher tapi tetap dimakan. Tanpa orang itu sadari, sebetulnya orang itu sedang melacurkan dirinya. Sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisiknya, tetapi imannya saudara. Imannya itu sedang dilacurkan. Jadi jangan bangga kalau menolak Torah. Asal saudara tahu, saudara menolak Torah, sebetulnya saudara itu sedang melacurkan diri. Lah melacur bangga, ya toh? Cintailah Torah dan berusahalah untuk melakukannya. Amin. Seperti apapun hasilnya, saudara berusaha melakukan Torah, percayalah, Bapak Yahweh pasti akan memperhitungkan usaha saudara dan saya. Ketika saudara itu dengan sungguh-sungguh berusaha mencintai dan berusaha melakukan Torah. Bapak Yahweh akan mempertimbangkan dan memperhitungkan. Karena ibaratnya itu begini loh saudara, yang seringkali saya sebut dengan istilah nilai KKM. Kenapa sih semua Torah itu coba kita kerjakan dulu. Jangan pilih-pilih. Torah makanan kosher, Torah hari Sabat, Torah persepuluhan, Torah yang lainnya. Kita coba lakukan itu kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, saudara-saudara sekalian, Bapak Yahweh itu menetapkan nilai KKM berapa. KKM itu artinya apa sih? Kalau dalam dunia sekuler, pendidikan di dunia ini apa? Kriteria ketuntasan minimal. Artinya ada nilai yang ditetapkan oleh satu sekolah untuk menaikkan atau meluluskan seorang siswa. Misalkan sekolah itu menetapkan KKM-nya 7, berarti kalau siswa itu nilainya 7,1, dia naik atau lulus atau tidak? Lulus dan naik. Tapi kalau 6,9, ya tidak bisa. Wong KKM-nya berapa tadi? 7. Lah kita berusaha melakukan Torah semuanya dulu sebisa kita itu apa? Barangkali ada KKM yang ditetapkan Bapak Yahweh, saudara. Ngerti? Cuman kita tidak ngerti nilai KKM-nya berapa. Tapi yang pasti, Bapak Yahweh itu tidak menetapkan KKM 10 itu pasti tidak. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa melakukan semua Torah sempurna. Tidak ada. Hanya siapa yang bisa melakukan? Yesua. Maka Yesua disebut Torah Hayim, Torah yang hidup. Nek kamu mau lihat Torah yang hidup, yang bisa jadi pelaku Torah sepenuhnya itu siapa? Ya Yesua. Gitu loh. Dan itu tidak akan dibebankan ke manusia. Tetapi Bapak Yahweh itu suruh lakukan dulu. Gitu loh. Nah barangkali Bapak Yahweh itu juga menetapkan KKM. Ya. Misalkan KKM-nya Bapak Yahweh itu 8. Terus jangan juga kita, wis tak ngelakoke 8 wae. Saudara juga tetap tidak akan selamat. Karena saudara melakukan itu berdasarkan punishment. Berdasarkan rasa takut dengan hukuman yang akan saudara terima. Bukan seperti itu. Tetapi yang benar melakukan Torah itu atas dasar ketulusan dan cinta Torah. Itu yang benar. Kita berusaha lakukan dulu Torah semuanya. Barangkali yang kita lakukan itu memenuhi kriteria ketuntasan minimalnya Bapak Yahweh. Kalau kita sudah berhasil melakukan 8, ternyata KKM-nya Bapak Yahweh 7, kita lulus enggak saudara? Lulus itu artinya apa? Kita diselamatkan. Jadi seperti apapun hasilnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara usahakan dengan penuh ketulusan melakukan Torah. Dan percayalah Bapak Yahweh pasti memperhitungkan usaha saudara. Sehingga ketika Bapak Yahweh memperhitungkan usahamu, kita akan dibuat bisa melewati jalan yang sempit itu. Dan akhirnya kita bersama-sama sampai kepada keselamatannya Bapak Yahweh. Amin.
Yang terakhir saya mengucapkan Good Yom Tov. Hak Shavuot Shameah. Selamat menikmati Torah dan Ruach HaKodesh yang dicurahkan bersama-sama malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Saudara bangkit berdiri, saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang saudara. Saudara katakan Good Yom Tov. Hak Shavuot Shameah. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. וברוך כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד 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 אהבתי תורתך כל היום בשיחתי אהבתי תורתך כל היום בשיחתי אהבתי תורתך כל היום בשיחתי אהבתי תורתך כל היום משיחתי איי 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 מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי 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 טוב לי תורתך באלפי זהב וכסף 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 טוב לי תורתך מאלפי זהב וכסף 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 טוב לי תורתך מאלפי זהב וכסף 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 יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריחו אומר לפמליה דילי קודשא בריחו אומר לפמליה דילי חזו בני חביבי חזו בני חביבי דמשתכחים בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי דמשתכחים בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי חזו בני חביבי חזו בני חביבי דמשתכחים בצער הדילון ועסקין בחדוות הדילי דמשתכחים בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה